Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di podcast Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Alicia Umayyah dari Himpunan Program Studi Akidah dan Filsafat IAIN Salatiga semester 3. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah seorang pengusaha sekaligus seorang dosen IAIN Salatiga. Beliau bernama Pak Turjaun yang beralamat di Dusun Among Rogo RT 2 RW 4 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Bapak Turjaun ini merupakan dosen kewirausahaan IAIN Salatiga sejak tahun 2016 di 3 fakultas. Bapak Turjaun ini merupakan seorang pengusaha di bidang kewirausahaan, terutama di bidang pertanian. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Selamat siang, Pak. Selamat siang menjelang sore. Nah, apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, kabar sehat dan kabar baik. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, langsung saja. Yang pertama itu saya mau tanya tentang sejarah apa wirausahanya Bapak sekarang gitu. Dipersilakan, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa la aqibata lil muttaqin la haula wala quwwata illa billah. Rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini bisa ketemu rekan-rekan kembali ya, ke kampus yang mengangeni, karena kita 2 tahun tidak pernah menengok dan tidak boleh menengok kan. Dan hari ini bisa ketemu. Dan ketika saya menceritakan tentang mulai usaha saya, sebenarnya ketika saya mulai kecil sejak MI itu saya sudah memulai usaha walaupun anak kecil, jadi sering jualan kayu pada waktu kelas SD ke pasar. Ketika pulang dari pasar itu kulaan kerupuk, jambu atau apa. Habis itu ketika sampai rumah, kalau pagi ke sekolahan, pulang sekolah keliling ke dusun-dusun untuk membawa kerupuk, rambak maupun jambu. Yang berikutnya ketika saya juga mau ke pesantren, ada cita-cita kepingin ke pesantren karena kondisi orang tua dan lain-lain, sehingga saya memulai usaha menanam cabai untuk untuk uang saku bekal untuk ke pesantren. Jadi panen yang pertama untuk tetaan, bahasanya sunat begitu. Ya, laku 4.000 saya masih ingat, dan yang kedua panen yang kedua laku 4.000 juga saya buat bekal ke pesantren. Ketika dari pesantren itu saya juga abdi dalam dan abdi masyarakat karena kondisi orang tua dan lain-lain memang kurang mampu, sehingga bagaimana saya di pesantren pun harus mandiri. Intinya ngaji soal makannya seperti apa tidak begitu dipikirkan. Yang penting cita-cita yang insya Allah luhur saya di pesantren itu tercapai sampai alfiah selesai, alhamdulillah sampai tamat lah itu kan. Pada pesantren saya tidak begitu jauh, saya di Kalibening, MHM Kalibening Salatiga, dan alhamdulillah hingga saat ini tidak jauh dari Salatiga juga sering ke Kalibening. Terima kasih para abah saya dan ustadz saya yang telah mengajar kepada kami. Yang berikutnya, ketika adik-adik saya, saya sudah dari pesantren, saya punya PR, karena ketika bapak saya meninggal, saya siap untuk menggantikan posisi orang tua saya. Sehingga ketika saya dari pesantren berpikir, ini adik-adik saya mau kemanakan, apakah sekolah, apakah pesantren. Pada waktu itu soal biaya pendidikan memang sangat tinggi, dan saya berpikir yang penting saya bisa modali ilmu. Soal nanti anak-anaknya nanti mau sekolah dengan ke pesantren, monggo-monggo saja. Yang penting saya bisa membekali keimanan, ya, keimanan. Karena saya bayangkan alam seperti ini yang saya ibaratnya sudah punya bekal dari pesantren saja,
ternyata kayaknya berat sekali. Nah, saya berpikir adik-adik saya nanti seperti apa di masa kehidupan adik-adik saya, belum anak cucu kita. Sehingga ada beberapa adik saya ketika itu saya kirim ke pesantren, dan sehingga saya mulai wirausaha di Jalan Kartini Salatiga. Nah, di Jalan Kartini Salatiga, dulunya di Jalan Diponegoro, bermitra dengan 4 orang, istilahnya usaha kolektif. Usaha kolektif alhamdulillah juga berjalan dengan baik, pembukuan yang baik, dan tidak pernah ada masalah apapun. Dan alhamdulillah rekan yang satu saat ini juga sudah menjadi DPR di Kota Salatiga, yang saat ini saya berbeda, saya juga masih alhamdulillah dipercaya di kampus IAIN Salatiga. Jualan saya roti bakar, Indomie, susu segar, pisang bakar, STMJ dan lain sebagainya di pinggir jalan, jadi buka tutup itu kan. Kayak angkringan gitu. Kayak angkringan, ya kayak mie ayam gitu kan, pedagang kaki 5. Dan mulai dari situ saya juga menjadi penjaga MTS-NU, istilahnya Pak Bon. Ya apa ya, saya niatnya bukan sebenarnya satu-satunya menjadi Pak Bon, tapi niat saya yang penting saya listrik gratis, air gratis, dan saya tidak kos. Soal imbalan berapapun saya tidak begitu berpikir, karena ketika saya sudah ditolong di antara 3 persoalan itu, bagi saya Allah sudah menolong banget. Daripada buat kos dan biaya air dan listrik, mending uang itu tak buat untuk mengirim, membekali adik-adik saya di pesantren. Dan alhamdulillah sampai selesai semuanya. Dan setelah selesai, saya berpikir saya mau kemana, apakah saya terjun ke masyarakat, apakah saya ke pondok pesantren. Sehingga saya pasarkan kepada kakak-kakak saya yang usaha saya saja, ada mie ayam juga sebenarnya, ada bakso gitu kan. Sehingga berikutnya saya harus punya bekal soal organisasi tani, sehingga saya masuk di Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thaibah Salatiga. Guru saya adalah Kang Barudin maupun Kang Samsul yang selalu memberi semangat kepada saya bagaimana harus lebih maju. Bahasanya tidak punya ijazah di apa-apa, yang penting mencari ilmu. Itulah yang saya pegang. Sehingga alhamdulillah juga di Qaryah Thaibah banyak sekali yang saya pelajari soal organisasi, soal koperasi, soal usaha-usaha yang ada di Qaryah Thaibah. Nah, usaha yang seperti di Qaryah Thaibah yang awalnya adalah soal biogas digester. Saya juga direktur CV Qaryah Thaibah. Pengolahan limbah dari kotoran sapi tak buat untuk pengganti listrik maupun pengganti LPG. Itu berjalan kurang lebih kisaran 500-an unit, mulai Blora sampai ke Cilacap. Nah, termasuk pembangkit listrik yang mikrohidro itu 1 unit usaha di Banyu Biru. Itu juga ketepatan pada waktu itu saya menjadi direkturnya, termasuk sumur resapan. Oke, saya ketemu istri di Salatiga. Pada waktu itu istri mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Firaq di Jalan Sempaka di Musola. Dan awalnya juga saya ada kebutuhan guru yang saya pasang pamflet di kampus, sehingga beliau itu mengajar. Ternyata pelan-pelan lama-kelamaan menjadi jodoh, dan yang pada akhirnya pindah ke Batam. Nah, di Batam ini saya juga ketika saya di Batam mau ngapain, usaha apa dan lain-lain, saya sempat bingung. Padahal saya sudah punya izin lengkap PT Agro Lestari Maluku yang sekarang, yang awalnya saya mulai ngerintis namanya UD Al-Barokah. Nah, UD Al-Barokah itu bentuk usahanya adalah untuk mengirim
mitra dengan beberapa perusahaan, termasuk itu muncul sebagai suppliernya begitu, termasuk saya naikkan menjadi CV Agro Lestari Makmur. Nah, saya sebagai suplai bahan baku dan di situ adalah membuat bioetanol dengan limbahnya diolah menjadi pupuk. Yang pada akhirnya saya banyak belajar dari banyak perusahaan itu, dan saya sudah membuat perusahaan yang saya naikkan sekarang menjadi PT Agro Lestari Makmur Nusantara dengan merek punya adalah Taburmas. Kenapa saya tertarik dengan soal pupuk? Karena banyak limbah yang sampai saat ini yang tidak dikelola, tidak disuplai oleh masyarakat. Cenderung masyarakat ketika melihat limbah bukan melihat uang yang ada di situ, akan tetapi bau busuknya, penyakitnya yang dilihat. Jadi saya juga cara pandangnya berbeda. Ya, satu sisi memang bau, satu sisi memang busuk. Tapi saya rasa kasihan kepada itu. Tidak dikelola sehingga lingkungan tidak akan menjadi. Saya mencoba dari beberapa limbah saya buat biogas digester untuk mengganti listrik maupun kompor biogas, kompor pengganti gas LPG itu. Dan alhamdulillah sudah bisa berjalan baik, dan ada beberapa peternakan yang untuk listrik hanya modifikasi di gensetnya. Bagaimana untuk mengetahui ilmu melakukan hal itu juga tidak mudah untuk membalikkan telapak tangan, sehingga memang perlu proses. Dari situlah saya masuk di dalam persoalan penelitian juga termasuk. Ya, satu sisi sebenarnya ketika saya juga mendampingi petani, kelompok-kelompok tani, satu sisi kelompok tani juga ada kebutuhan soal administrasi, pembukuan dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita itu juga banyak belajar kepada petani. Hanya agak berbeda fungsinya, karena saya sebagai pendamping petani adalah yang didampingi, seolah-olah itu adalah dia belajar kepada saya, tapi sebenarnya saya banyak belajar kepada petani. Oke, dari yang Bapak tadi jelaskan itu kebanyakan di bidang pertanian ya Pak ya? Ya, peternakan dan lain-lain. Saya mau tanya, kenapa Bapak itu milih di bidang pertanian atau nggak di peternakan gitu Pak? Kenapa nggak pilih di bidang kuliner, fashion, bisnis gitu? Ya, saya sampaikan, saya kan menjadi pedagang kaki lima, dan saya sudah jualan roti bakar Indomie, pisang dan lain-lain. Itu sudah di perdagangan. Yang paling enak memang di perdagangan. Tapi kenapa saya ke pertanian? Saya punya keinginan untuk mengembalikan kesuburan tanah, atau istilahnya kemakmuran bumi. Cita-citanya saya hanya itu, untuk memakmurkan bumi, kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Maka saya mencintai pertanian karena bumi di atasnya banyak kekayaan yang harus dikelola. Orang pintar, orang cerdas, orang menjadi apapun itu sebenarnya awal mulanya belajarnya dari bumi. Kalau bumi kita disakiti, dicemari oleh bahan-bahan kimiawi yang merusak tanah, saya merasa kasihan. Dan bagaimana semampu saya bersama rekan-rekan gerakan yang lainnya, saya kira yang punya visi misi sama untuk memakmurkan bumi. Jangan sampai bumi yang kita injek ini justru malah nanti akan menyiksa kepada kita, karena kita tidak begitu peduli atau menghormati kepada bumi sebenarnya. Jadi Bapak Turjaon ini termasuk orang yang peduli lingkungan gitu ya Pak ya? Ya, bisa juga kalau dianggap itu ya silahkan gitu kan. Tapi saya tidak mau dianggap itu, ya pokoknya begitulah gitu kan. Iya. Oke. Di sini ada pertanyaan dari teman-teman Aqidah dan Filsafat Islam. Di sini tuh dari Mbak Citra Aulia semester 3.
Dia bertanya bagaimana cara mengembangkan pola pikir yang luas dalam berbisnis atau berwirausaha agar lebih berkembang, bervariasi, dan diminati oleh banyak konsumen. Iya, Mengembangkan pola pikirnya itu gimana, Pak? persoalannya itu yang pertama adalah masalah di pribadi sendiri. Banyak orang yang memang belum selesai di dirinya sendiri, tetapi justru sudah memberikan atau menasihati atau memerintah pada orang lain. Itu persoalan yang harus krusial tapi dan harus diatasi. Ketika persoalannya sendiri sudah selesai, barulah kita melakukan hal yang berikutnya, istilahnya begitu. Karena istilah orang bisnis produk begitu. Ketika kita belum yakin di produknya sendiri, ya jangan coba-coba meyakinkan pada orang lain. Kira-kira apakah ketika saya tidak percaya dengan produk saya, orang lain juga akan percaya? Enggak mungkin kan? Maka bagaimana kita yakini bahwa ini satu persoalan diri saya sudah selesai, maka saya akan lakukan yang lain lagi. Ketika saya memproduksi barang saya yakin bahwa produk saya adalah terbaik karena keunggulannya ini. Begitu ketemu orang siapapun, dia pun pasti atau saya pun akan bicara dengan orang lain bahwa ini loh saya punya produk ini, keunggulannya ini, dan akan bicara terus begitu kan. Sehingga mau tidak mau orang akan melihat barang begitu, akan mencoba begitu. Lah, ketika sudah melihat barang, mencoba itu maksudnya beli ya, bukan gratis ya. Karena ini bisnis Anda. Nah, sehingga ketika dengan bukti yang baik begitu, ya saya kira orang akan mencari dimanapun orangnya. Karena ketepatan tadi ketika saya perjalanan datang ke kampus itu, saya ditelepon oleh Sulawesi yang beliau ternyata sudah lama sekali, beberapa tahun dia sudah pakai produk saya, produk organik tabur emas itu, dan dia mencari barang di Sulawesi itu nggak ada, sehingga mencari di Google ketemulah nomor saya gitu kan. Dia hanya miss call saja, dengan pas di tol itu akhirnya saya balik siapa ini nomor itu. Ternyata dia mencari saya dan menyampaikan sekian tahun pakai pupuk organik tabur emas itu, dan di cabai itu jarang sekali penyakit yang ada ketika dia ke organik. Memang niat saya ketika saya akan mencoba mengarahkan pada orang lain bahwa ayo bertani organik, ayo kembalikan fungsi tanahnya, ayo kita makmurkan bumi, itu kan juga tidak mudah. Maka salah satu saya membuat produk organik ini, minimal bahasa kasar saya adalah mengembangkan virus organik dimanapun berada, dan minimal tanah yang kena produk saya itu Pak Insya Allah sudah memulai, tanah itu akan mulai baik. Subur gitu. Ya, jadi kita geberkan dulu, bahasa geber itu apa? Pasar kita maksimalkan dulu, entah dimanapun yang laku, walaupun saya tidak pernah ternyata produk saya sudah sampai Merauke juga gitu kan. Walaupun saya belum pernah ke sana. Kalau titik nolnya Sabangnya saya pernah gitu kan, tapi ketika di Merauke-nya diwakili dengan produk saya, Pak Insya Allah justru saya juga sudah MOU mau ke luar negeri juga begitu. Mohon doanya teman-teman semuanya. Yang berikutnya soal bisnis mungkin untuk catatan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah tata hati. Istilahnya satukan hati dengan Sang Pencipta. Ini ya. Satukan hati dengan Sang Pencipta, bahwa kita itu harus ingat bahwa diciptakan oleh Allah, dan Allah menciptakan juga bumi. Ketika Allah menciptakan manusia dan bumi ini adalah disediakan untuk manusia yang diciptakan dan untuk mencari rezeki yang ada di bumi itu. Arek ngomong dia direktur, arek dia ngomong profesor atau apa,
dia sebenarnya kalau mau mengakuinya itu asal usulnya dari bumi. Penelitian apa pasti itu dari bumi begitu. Apalagi soal makan dan lain sebagainya begitu. Ya semoga dari teman-teman ketika sudah meyakini dengan dirinya sendiri pasti akan dicari oleh orang lain. Yang kedua saya terapkan soal pedagang kaki lima itu. Ketika saya punya PR untuk mendidik adik-adik saya setelah setelah saya dari pesantren menang agama di pendidikannya maksud saya pembekalan itu, dan tidak mudah ketika saya mengawali usaha hanya modal 100.000 pun saya pinjam sama guru besar saya Kang Barudi gitu kan. Yang 60 untuk modal gerobak, yang 40 untuk modal peralatan dan belanja yang lain. Tahun 2008 kayaknya atau sebelum 90-an. Mungkin kalau sekarang 1 juta lah atau 10 juta. Dan perjuangan 3 bulan baru mengenal, padahal sebelumnya saya sudah buka di Jalan Diponegoro, pindah ke Jalan Kartini, itu saja 3 bulan baru pelanggan saya tahu bahwa kalau saya pindah. Tapi setelah 3 bulan yang awalnya saya hanya menjual susu sapi 3 liter, alhamdulillah berikutnya saya sampai ke 30 liter. 10 lipat. Iya, luar biasa. Karena kenapa? Saya tidak putus. Ada pertanyaan juga, Mama. Kapan kita harus berjalan? Kemarin saya ngisi di acara Kemenaker Pusat begitu. Kapan kira-kira orang wirausahawan harus berjalan lagi terus maksudnya atau harus berhenti? Ya kalau pertanyaan begitu pasti kita tidak akan bisa menjawab karena itu hubungan niat semangatnya pribadinya dengan ketentuan Allah yang di luar kemampuan kita, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa, dan alhamdulillah juga bisa berjalan baik, dan bahkan ada 12 usaha di Jalan Kartini Salatiga dan yang pada akhirnya berhenti semuanya. Mungkin melihat keberhasilan saya, banyak orang yang beli dan lain-lain, dia mau meniru gitu kan. Bahkan ada juga yang jualan di sebelah saya sama, tapi ketika saya tawari tempat saya habis, juga pelanggan nggak mau. Artinya ketika yang pertama adalah kuasai ilmunya dulu. Ketika ilmu kewirausahaan sudah kita kuasai, baru kita lakukan. Jangan tiba-tiba nurun ilmunya mengikuti dari luar tapi tidak tahu sebenarnya di dalamnya ada seperti apa begitu. Ada lagi. Jadi yang berbisnis itu pertama tata hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu konsisten, istiqomah, sama kuasai ilmu dalam berwirausaha. Iya. Lebih ke sebenarnya lebih ke cita-cita pertama. Sebenarnya kita itu mau ngapain nanti? Tujuan kita itu apa? Pegang cita-citanya, begitu kayak umpama saya sejak bapak saya meninggal, hati saya mengatakan saya siap sebagai pengganti bapak. Dan ketika saya sudah selesai di pendidikan, baru saya berpikir bagaimana adik-adik saya. Kayaknya adik-adik saya kalau tidak pintar, saya juga nggak ikhlas. Umpama saya pintar, adik saya istilahnya goblok, tidak tahu apa-apa, saya rasanya juga rasa gelo begitu. Maka sehingga saya punya cita-cita adik saya harus semua selesai di pesantren, bahkan sampai nikah punya rumah, itu semangat saya dulu. Maka semangat saya adalah akhirnya saya memutuskan saya harus bekerja dan hukumnya fardu ain, tidak boleh tidak. Karena satu-satunya bekal yang akan dibuat untuk menyelesaikan adik-adik saya adalah bekal yang harus saya rintis. Mulai disitulah alhamdulillah tercapai semuanya, alhamdulillah begitu. Jadi
tujuan hidup pertama Ya. buat berbisnis. Ya, yang harus dipegang itu tujuannya mau apa. Baru kita mulai perjuangan. Lakukan. Ya, lakukan perjuangan. Oke. Untuk selanjutnya ini dari Mbak Miftahul Aini dari semester 3 juga. Ya. Beliau bertanya, bagaimana cara kita memulai bisnis dari awal kecil khususnya untuk mahasiswa agar dapat konsisten dan tidak bosan gitu Pak. Iya. Terima kasih. Ya kembali lagi sebenarnya mulai awal lebih kalau saya begini mengembangkan potensi yang ada. Sebenarnya dia punya apa atau mahasiswa ini sebenarnya punya potensi apa? Kalau mahasiswa punya potensi apa itu lakukan dan harus dimulai. Jangan hanya mimpi. Contoh saya lagi. Ketika saya di Batang mau menentukan usaha apa, dulu saya sebenarnya mau melakukan pentol silot begitu. Tapi istri nggak boleh begitu, yang pada akhirnya saya berpikir kayak diingatkan, kenapa kamu bingung? Kamu kan sudah punya ilmu pupuk, kamu sudah punya ilmu biogas digester, sehingga kayak ada yang mengikatkan itu dari hati begitu. Akhirnya oke lah, bismillah, mulailah buat itu. Yang kedua, umpama kayak contoh saya sudah lama sekali punya keinginan mendirikan kampung Inggris, sudah lama sekali. Dan ketepatan sekarang saya sudah, alhamdulillah sudah berdiri kampung pusat bahasa di Batang itu. Dan saya juga istilahnya karena niat semangat saya langsung buat spanduk. Selamat datang di kampung pusat bahasa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, Mandarin dan Jerman begitu. Di Dukuh Manggisan di Mangorogo, tempatnya di Madrasah Diniyah. Dimulai tanggal sekian. Saya setelah dipasang beberapa hari begitu berpikir, aduh, gendeng gitu kan, kadang gitu kan, pikir itu kan. Tapi nggak apa-apa begitu kan. Nggak apa-apa itu saya pede saja gitu kan. Walaupun sebenarnya saya masih bingung mau mencari guru mana yang harus mengajar. Saya sendiri tidak sekolah, saya sendiri hanya pakai paket C begitu. Dan apalagi tahu bahasa gitu kan. Tapi saya punya niat semangat untuk mencerdaskan bangsa itu, bagaimana orang jangan sampai gagal bahasa. Karena saya membayangkan produk dari luar negeri itu bahkan sudah datang ke Indonesia, belum nanti akan banyak yang akan datang ketika orang Indonesia tidak pintar dengan bahasa lain, pasti akan ditipu oleh produk itu sendiri. Saya takutnya di situ gitu kan. Walaupun yang lain gagas apa tidak, saya kurang paham, tapi saya punya keinginan itu. Maka niat semangat saya untuk mewujudkan pendidikan dengan bahasa asing ini, alhamdulillah sekarang terwujud dan sudah berjalan juga, dan sudah mengangkat guru 16 siswa yang kemarin lulusan di manajemen perkantoran berbasis bahasa Inggris itu dites juga selesai. Insya Allah Januari mulai gerilya lagi dari 16 calon guru yang sudah kita siapkan ini untuk mengajar di kampung pusat bahasa. Jangan takut, jadi mulailah, lakukanlah apa yang teman-teman semuanya inginkan. Nggak usah bicara soal bosen. Nah, ngomong bosen berarti dia itu semangatnya kurang, gitu. Maunya pindah. Jadi ada pengalaman yang memulai usaha mama gorengan dalam 1 minggu bagus begitu kan. Tapi dia melirik usaha orang lain berjalan bagus, dia akhirnya ganti. Bukan ditambahi begitu, tapi tiba-tiba ambil alih. Ini fatal bagi saya. Tapi bagi saya awal dimulai itu tekuni, sering evaluasi apa sebenarnya kekurangannya, sehingga akan menyempurnakan produk itu atau usahanya
sehingga supaya orang belanja itu merasa enak dan nikmat itu bagaimana? Jadi surprise bahasa saya, orang datang itu seorang raja, maka harus kita layani sepenuhnya. Termasuk begini, orang melayani itu tidak hanya soal pesan roti bakar mama. Roti bakar Pak Tur, oke, raisi apa, pisang keju dan lain-lain mama. Saya berikan, tidak hanya seperti itu sebenarnya. Tapi suguhan dengan bahasa kita, tanggapan kita itu termasuk suguhan. Ya. Coba ketika panjenengan datang ke warung, orang wongnya berdekat gitu kan, kira-kira besok mau datang lagi enggak? Gitu kan. Maka harus siap untuk melayani dalam bentuk apapun dan kasih pelayanan yang maksimal, sehingga orang akan pulang itu ketemu teman yang lain akan ngomong, itu loh roti bakar Pak Tur, orangnya baik, rotinya juga enak dan istimewa juga, begitu kan. Artinya yang dari teman ke teman ini sebenarnya yang luar biasa. Kalau yang orang datang sudah bicara soal wah kayak gini Pak Turjaon wong yang merengut umpama begitu kan, pelayanan begini dan itu juga akan yang tersebar itu adalah soal keburukannya, bukan kebaikannya. Itu yang perlu dijaga, yang perlu diingatkan oleh teman-teman ketika memulai usaha. Ya. Sumeh, tapi aja yang gitu ya gitu kan. Nah, bagaimana tanggapannya, pelayanan ditanggapi dengan baik begitu kan. Termasuk bagaimana soal nyuci, karena kita orang muslim nyuwun sewu, kita harus soal kesucian toharoh itu juga harus dijaga. Bagaimana alat piring dan lain sebagainya itu tetap umpama di warung harus dijaga, jangan sampai kena najis. Itu yang paling utama juga, karena orang akan melihat kadang makan ke rumah makan itu kadang minta mau ke belakang itu bisa juga tidak mau ke MCK, belum tentu. Dia akan melihat cara nyuci piringnya itu juga terjadi. Maka hati-hati semuanya. Semangat. Apapun yang ilmu milik Anda miliki ilmu, maka lakukan. Dan nanti ilmu kalian semua akan tambah ketika kalian adalah memulai usaha itu dilakukan betul. Tidak hanya mimpi begitu saja. Omong-omong tentang tadi memberikan pelayanan yang maksimal. Ini ada pertanyaan dari Mbak Alisa Jahrawatun Nadiroh dari semester 3. Kalau tentang dana bisnis, itu bagaimana cara mengatur keuangan agar bisnis terus berjalan lancar, dan bagaimana cara mengaturnya apabila keuangan tersebut hanya cukup untuk modalnya saja, Pak? Ya, jadi kalau bicara keuangan itu istilah saya nomor 28. Ya, istilah modal itu bisa saya sampaikan nomor 28. Yang pertama adalah soal ilmu kewirausahaan, apa yang dia dan yang dia miliki, ya, yang dia kuasai, maka itu lakukan. Kalau soal keuangan, bagaimana untuk mengatur keuangan itu minimal bahasa saya adalah ada pembukuan yang benar. Ya, kepembukaan yang benar, istilahnya agak ngetren sedikit soal manajemen itu kan, rodok medun sidik ya administrasi midun mana sementing ono buku catatan tulisan, belanja apa saja juga ditulis itu, sehingga nanti pembukuan uang keluar masuk akan kelihatan rugi dan tidak rugi. Ketika sudah 1 bulan, ini yang pengalaman saya lakukan bersama saya, Pak Miftah yang sekarang di PR, Kang Jamal, dan sekarang masih menjual roti bakar di Mungin City, ya. Yang satu Mas Hasan entah kemana, kayaknya ke luar negeri atau apa, menghilang itu. Dulu usaha bersama, pembukuan bersama, dan ketika uang belanja besok malam tutupan itu sudah dirinci semuanya. Besok mau beli telur 10 habis 3, besok beli
telur kampung 3 itu kan. Rotinya umpama yang disiapkan setiap malam itu 10 habis 5, besok beli roti 5. Pisangnya umpama 1 tundun habis 1 habis semua umpama ya beli 1 tundun dan berikutnya, sehingga setelah itu pada malam itu juga bisa kita total, terus kita masukkan ke pembukuan berarti saldo berapa. Nah, kita sepakat berempat itu yang dulu bahwa siapapun mau ada kebutuhan apapun silahkan ambil uang di pembukuan. Umpama saya tiba-tiba ada kepentingan hajatan apa, temannya mantu atau apa, ya saya ambil uang itu ya. Hari ini tanggal sekian jam sekian saya ambil uang sekian untuk kebutuhan A begitu. Nanti ketika saya sudah pulang lagi, intinya begini, orang itu keluar yang penting bawa uang tenang kan gitu kan ya. Sehingga ketika saya pulang lagi dari mana begitu, saya kembalikan lagi tanggal sekian jam sekian hari ini jam sekian mengembalikan dana sekian. Nah, siapapun 4 orang juga begitu ya, sehingga ketika akhir bulan itu totalan, di total siapa yang banyak menghabiskan uang begitu kan, siapa yang tidak itu akan berhak menanggung resikonya. Inilah ada kebutuhan banyak mama saya, terus saya ternyata sudah tak habiskan bahkan malah hutang, ya akhir bulan saya harus nomboi berapa, karena itu dibagi hasil 4 orang begitu. Dan alhamdulillah juga saya yang paling banyak labanya kan juga sering tidak kemana-mana begitu kan, dan saya pelaku usahanya begitu. Intinya catat apapun, dan ada dana untuk antisipasi bagaimana naik turunnya barang, untuk melestarikan bagaimana usaha tetap berjalan. Ada istilahnya dana pemupukan modal, potong sekian persen untuk tambahan modal setiap bulannya, sehingga antisipasi ketika itu nanti uangnya habis, ini ada dana yang nganggur istilahnya, suatu saat ini adalah istilah bangkrut begitu, sehingga sudah ada dana lagi, kita bisa modal lagi begitu. Jadinya tuh harus nyatet apa aja yang keluar. Semua harus dicatat, uang keluar masuk seberapapun nilainya. Itu kalau sudah bicara bisnis, kepingin bisnisnya juga jalan dengan baik. Yang berikutnya jangan lupa zakat 2,5% walaupun kecil. Kecil itu kalau 1.000, tapi kalau sudah istilahnya kali 1 miliar 2,5% itu kan besar. Rasanya juga akan tidak begitu ikhlas begitu ketika mengeluarkan uang 2,5%, kan ternyata banyak sekali begitu kan. Maka harus memaksakan diri untuk berlatih dari hal yang paling kecil, memulai usaha itu, walaupun laba 100.000, walaupun laba 50.000, dimulai memaksakan diri berlatih untuk mengeluarkan 2,5% itu, atau mau ada kotak amal itu atau apa, masukkan begitu, atau mencoba kalau habis subuh kita niat untuk sedekah atau niati zakat, tidak apa-apa supaya ditabung. Kalau tidak itu sulit nanti, karena kalau 2,5% ternyata sudah 1 juta, 1 juta sudah tak buat rumah sudah jadi begitu kan. Itu jangan sampai terjadi, pesan saya untuk rekan-rekan semuanya begitu. Baik, untuk selanjutnya itu dari Mbak Dina Wahyuningrum dari semester 5. Dia bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri sendiri untuk berani memulai menjadi pengusaha muda, khususnya untuk bidang hasil pertanian, Pak. Istilah surat Ar-Ra'd itu innahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kan. Sesungguhnya Allah tidak akan bisa merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak mau berubah dirinya sendiri. Karena itu adalah penyakit yang saya sampaikan awal, selesaikan dulu persoalan dirinya sendiri. Maka kalau pertanyaannya bagaimana untuk
meyakinkan diri itu, maka ya yang bisa mengobati, yang bisa meyakinkan dirinya sendiri, gitu kan. Dan salah satunya kembali lagi ada, sebenarnya si teman-teman ada cita-cita enggak, gitu kan. Saya yakin ketika punya cita-cita, dan teman-teman juga akan yakin juga untuk melakukan sesuatu demi cita-cita itu. Wes gampangnya konco-konco iki sih denom kabeh kepengin duwe bojo sing lanang sing wadon gitu kan. Pacarnya umpama di pucuk gunung Telomoyo umpama. Sementara hidupnya yang satu adalah di kota Salatiga. Walaupun di pucuk gunung Telomoyo, pasti dia akan datang dengan susah payahnya seperti apa, karena sudah ada cita-cita untuk meraih sebuah cita-cita yang ada di pucuk gunung. Kira-kira iya enggak? Iya kan? Hujan pun kadang merasa nikmat begitu kan. Tahu bajunya saja di pemi gitu kan, itu serasa senang gitu kan. Lah apalagi ketemu orangnya begitu kan. Itu coba dibayangkan begitu. Jadi itu sebuah perjuangan juga, jangan dianggap enggak. Orang untuk bujur malahan mumet juga kan gitu kan. Itu bukan guyonan sebenarnya, tapi sebenarnya juga betul-betul sebuah perjuangan, tidak main-main. Lah kalau memang kembali lagi, silahkan tata diri, tetapkan cita-cita mau apa begitu, maka kalian jangan sungkan-sungkan untuk melakukan usaha dalam bentuk apapun. Hilangkan sifat gengsi ya, sifat gengsi bahasa saya, gengsi ora usah istilah, hilangkan gengsi, karena gengsi akan menghilangkan kearibawaan kita begitu, dan itu termasuk yang akan menggoda kita untuk sukses sebenarnya ya. Karena pernah saya lakukan, ketika saya melakukan ini sebenarnya ada yang ngintip saya enggak sih gitu kan, sebenarnya ada orang yang membicarakan saya bisik-bisik enggak sih gitu kan, karena saya memang berlatih sendiri. Ternyata enggak juga gitu kan. Ketika saya lagi naik melakukan apalagi kegiatan apalagi, ternyata enggak ada orang yang bicara apa begitu. Itu kan hanya hawa, seolah-olah kita dilihat orang, seolah-olah kita dicaci maki orang, padahal enggak. Walaupun itu ya umpama gitu. Walaupun itu ya, itu maksudnya bisa juga terjadi ada teman ngomong katanya orang ini begini, anggap saja ketika permasalahan itu tidak di hadapan kita, anggap saja itu tidak bermasalah. Itu kalau saya. Tapi ketika ada masalah, ketemulah gentleman bahasa saya, sehingga tidak usah mengurusi pada orang lain ketika memang dirinya sendiri belum selesai. Begitu, Mbak. Oke. Yang pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir, Pak. Oh, sudah selesai berarti. Iya. Ya. Nah, sungguh luar biasa dari ilmu Bapak Tusyao.